Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat khusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang berada dalam kondisi ditakut-takuti Allah Subhanahu wa taala dengan gerhana bulan. Gerhana itu sama dengan gempa. Gerhana sama dengan tsunami. Gerhana sama dengan musibah-musibah yang lain. Satu di antara tanda-tanda kuasa Allah yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus gerhana kecuali dalam rangka menakut-nakuti manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan." Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa Allah melainkan dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Artinya bahwa gerhana adalah tanda kasihan Allah kepada kita. Setelah mungkin dari gerhana ke gerhana yang cukup lama waktunya, kita mungkin dilalaikan, futur, banyak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka malam ini Allah kembali mengingatkan kita dengan adanya gerhana ini, agar kita kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gerhana tidak secepat hari ini. Boleh jadi mungkin 10-15 tahun baru terjadi gerhana. Tapi hari ini gerhana hampir setiap tahun. Ada apa ini? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepat pada saat kematian putranya Ibrahim, putra Maria Kibtiyah, dan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari total. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas dari rumahnya, sampai ada yang lupa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ketakutannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju masjid. Kemudian memerintahkan para satu sahabat dan mengatakan, "As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah." Begitulah tanda panggilan salat gerhana. Maka semua para sahabat datang memenuhi Masjid Nabawi dan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa kalau ada perkara yang menakutkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, fafza'u ila salah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hajabahu bi amrin fazi'a ila salah. Apabila seseorang mendapatkan ketakutan, bersegeralah sholat, karena sholat adalah pintu Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan Allah, dan itu pintu keselamatan. Makanya dalam panggilannya pun, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, yang salat itu menurut para sahabat sangat gharib, sangat aneh. Belum pernah dilakukan sebelumnya cara salat seperti itu.
Sehingga para sahabat heran. Karena Nabi SAW salat 2 rakaat, setiap rakaat 2 ruku dan 2 sujud, dan itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ditambah-tambah, saat Nabi SAW salat, Rasul sempat mundur sedikit ke belakang. Semua saf ikut mundur sampai ke belakang, saf perempuan. Kemudian seolah-olah Rasul mengambil sesuatu, kemudian maju lagi ke depan, saking ketakutannya. Selesai kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Maka Nabi SAW sampai mengatakan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, limadha tu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ya Rabb, apakah engkau akan mengazab mereka umatku sementara mereka senantiasa istighfar kepadamu? Ketika itu Nabi SAW berkhutbah. Pertama kali khutbah, Rasul ingin mengingatkan, meluruskan akidah yang menyimpang dari akidah orang-orang jahiliyah. Kata Nabi SAW, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan, kata Rasul, dua-duanya adalah tanda dari tanda kuasa Allah. Tidaklah keduanya digerhanakan Allah karena kematian seseorang, bukan pula karena dihidupkan seseorang. Karena saat gerhana itu terjadi wafatnya Ibrahim putra beliau, dan orang-orang menyangka dengan kematiannya terjadi gerhana. Karena itu keyakinan jahiliyah seperti itu, di mana orang-orang jahiliyah meyakini bahwa bulan, bintang, matahari memiliki pengaruh secara zatnya kepada peristiwa yang ada di bumi. Makanya Rasul meluruskan akidah para sahabat dari akidah yang menyimpang orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya matahari dan bulan hanyalah tanda-tanda kuasa Allah. Tidaklah keduanya terjadi gerhana, bukan karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya seseorang. Akan tetapi, kata Rasulullah, liyukhawwifa bihima ibadah, untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Tapi pada hari ini takutkah kita terhadap gerhana? Rupanya tidak takut. Betapa banyak orang-orang yang tidak merasa takut dengan gerhana, padahal tujuan Allah menggerhanakan matahari dan bulan itu untuk menakut-nakuti kita. Karena gerhana ini alamat, tanda kuasa Allah. Bisa saja setelahnya banyak terjadi musibah, kita tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kalau kalian melihat gerhana, kata Rasul, segeralah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, artinya besarkan Allah dan agungkan Allah, dan salatlah, kemudian sedekahlah. Dalam riwayat, fafzau ila du'aillah wastighfari. Wa fi riwayat qala as-sahabah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil itaq. Dalam sebuah riwayat, bersegeralah kalian berdoa kepada Allah, memperbanyak istighfar. Bahkan sebuah riwayat mengatakan, para sahabat mengatakan, Nabi SAW sampai memerintahkan kami untuk memerdekakan budak-budak kami. Artinya saat gerhana, perbanyaklah amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW berkhutbah, melanjutkan khutbahnya, ya ummata Muhammadin, wallahi demi Allah, wahai umat Muhammad, demi Allah, kata Rasul, ma min ahadin aghyaru min Allah bi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Tidak ada satupun yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala
apabila seorang budak laki-laki ataupun perempuan melakukan perzinahan. Ya ummat Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui soal ditampakkannya neraka dan sorga, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan beberapa kondisi ahli nar. Kata Nabi SAW, ra'aitun nar falam arakal yaumi mandaran. Demi Allah, telah diperlihatkan neraka kepadaku, dan aku tidak pernah melihat neraka sedahsyat itu sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ra'aituha aktsarahan nisa. Aku melihat kebanyakan para penghuni neraka adalah kaum wanita. Qalu, para sahabat mengatakan, bima, kenapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, bikufrihinna, karena kekufuran mereka kepada suami-suami mereka. Kemudian sahabat mengatakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Maknanya tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, atau tidak ibadah? Kata Rasul, bukan. Mereka mungkin ahli salat, mereka mungkin ahli puasa, mereka mungkin ahli ibadah, tapi yang dimaksud adalah yakfurnal ashir. Mereka kufur dengan keluarganya, maksudnya kepada suaminya. Bagaimana cara kufurnya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau ahsana ahadun ila ihdahunna. Kalau salah seorang di antara kalian, lau ahsana ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada salah seorang dari istrinya, ad-dahra, sepanjang masa, summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Tiba-tiba dia melihat dari kita satu kesalahan, maka istri akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan seorang wanita dari Bani Israel, uzibatil mar'atu fi hirratin habasatha. Aku melihat ada seorang wanita di zaman Bani Israel yang diazab gara-gara seekor kucing, karena dia memelihara kucing, tidak pernah merawatnya, tidak pernah memberi makan dan minum. Akhirnya dia makan dari rayap-rayap dinding, famata ju'an, maka kucing itu mati karena kelaparan. Kata Rasul, uzibatil mar'atu fi hirratin habasatha. Aku melihat ada seorang wanita diazab karena kucing yang dipenjarakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang diperlihatkan Allah kepada Nabi SAW. Yang ingin saya katakan, gerhana bukanlah sekedar gerhana, karena gerhana itu akan lewat setiap 1 tahun 2 tahun sekali. Tetapi bagaimana gerhana itu mampu mempengaruhi hati-hati kita? Apa hikmah di balik gerhana itu? Risalah apa yang terkandung kepada gerhana itu? Pelajaran apa yang bisa kita petik dengan kejadian gerhana itu? Ini yang kita kehendaki dengan adanya gerhana. Saya sebutkan 6 risalah pelajaran yang kita bisa petik dari gerhana itu. Yang pertama, bahwa gerhana ini menunjukkan bahwa innallaha huwa rabbul qaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbnya alam semesta. Sekehendak dia menggerhanakan bulan, menggerhanakan matahari. Bahkan apabila Allah Subhanahu wa taala mau, gerhana ini tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah Subhanahu wa taala menggelapkan alam semesta ini? Seandainya gerhana bulan tidak dihentikan sampai kiamat, mungkinkah ada Tuhan selain Allah?
yang bisa mendatangkan cahaya? Mustahil, tidak ada. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih mengasihi hambanya, masih juga menerbitkan matahari di pagi harinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Yang kedua, ada risalah akidah di sini. Karena tadi saya sudah katakan di awal bahwa terjadi gerhana, kemudian Nabi SAW meluruskan akidah orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka sangat meyakini bahwa bintang-bintang, matahari dan bulan itu mempengaruhi secara zatnya peristiwa-peristiwa bumi. Makanya Rasul mengatakan, bukan, matahari dan bulan itu tidak membawa pengaruh kepada peristiwa bumi. Bukan karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Tidaklah kedua digerhanakan matahari dan bulan itu kecuali hanya menakut-nakuti hamba-hambanya saja, tidak lebih daripada itu. Maka Rasul meluruskan akidah. Kemudian risalah yang ketiga, bantahan kepada orang-orang Majusi. Karena orang-orang Majusi menganggap bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan nur, cahaya, dan ada Tuhan zulumah, kegelapan. Sehingga sebagian mereka menyembah matahari dan itu sebagai Tuhan cahaya, dan sebagian mereka menyembah bulan karena itu Tuhan kegelapan. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya. Kemudian yang keempat, gerhana juga risalah terhadap mereka orang-orang yang membiasakan melakukan dosa besar. Lihat Nabi SAW katakan di awal tadi, tidak ada siapapun yang lebih cemburu dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat melihat ada seorang hamba laki-laki ataupun perempuan kemudian dia berzina. Artinya risalah kepada para pelaku dosa besar, khususnya orang-orang yang suka berzina, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya, bahwa kerusakan di permukaan bumi ini itu disebabkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian risalah yang kelima, ada risalah tadzkiriyah, risalah mengingatkan kita bahwa gerhana ini mengingatkan kita dengan dekatnya hari kiamat. Karena di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah terjadi gerhana. Khasfun wa maskhun wa qadhfun, kata Rasulullah. Terjadi gerhana, hujan batu, dan manusia dirubah sifatnya menjadi sifat binatang. Artinya dengan gerhana itu diingatkan bahwa berarti dengan seringnya gerhana menunjukkan lebih dekat kepada kiamat, dan kita diingatkan. Dan yang terakhir, ada risalah ingzar, ada risalah ingzariyah, bahwa kita sedang ditegur, bahwa kita sedang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gerhana ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami kecuali dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa idza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insan yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Apabila pandangan-pandangan manusia terbelalak karena ketakutan pada hari itu, wa khasafal qamar, dan bulan digerhanakan, artinya digelapkan, tidak ada cahaya bulan, matahari gelap, bulan gelap, tidak ada satupun bintang yang muncul saat gerhana bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan ketika Allah kumpulkan matahari dan bulan yang ketika itu tidak mungkin bertemu, tapi pada hari kiamat dipertemukan, manusia akan mengatakan pada hari itu, kemana tempat lari?
Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idinil mustaqar, hanya kepada Allah lah kita berlindung. Di sini ada inzar, peringatan bahwa gerhana ini mengantarkan kepada gerhana besar yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fa'tabiru ya ulil absar, jadilah gerhana ini pelajaran bagi kita. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dinukilkan al-Imam At-Tabari ketika memberikan catatan kepada ayat wa manursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa kami dalam rangka kecuali dalam rangka menakut-nakuti. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, innallaha yukhawwifun nasa bima syaa min ayatin la'allahum ya'tabirun aw yadhakkarun aw yarji'un. Kata Imam Tabari, ketika Allah menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda sesukanya, apa hikmah di balik itu? Agar manusia mengambil pelajaran, agar manusia mengingat Allah kembali, dan agar manusia bertobat kembali. Di zaman Abdullah ibn Mas'ud pernah terjadi gempa hebat. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Rabb kalian sedang mengingatkan kalian dengan gempa ini. Seolah-olah kita katakan sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita dengan adanya gerhana bulan ini. Fa'tibu, ambillah pelajaran dari gerhana itu. Ambil pelajaran dari gerhana itu. Jangan sampai gerhana lewat, tidak ada satupun pelajaran yang kita petik dari gerhana itu. Mudah-mudahan khutbah gerhana ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah ketika ditakut-takuti, karena hanya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, Allah jamin baginya sorga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut Allah sediakan 2 sorga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.